Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan lebat, hiduplah seorang pria bernama Arman. Arman dikenal sebagai orang yang sangat keras kepala. Pendiriannya sulit digoyahkan, dan sekali ia memutuskan sesuatu, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk mengubah pikirannya. Sikapnya ini seringkali membuat hubungannya dengan orang lain menjadi tegang, terutama dengan tetangga dan keluarganya sendiri. Arman adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa lahan perkebunan di sekitar desa. Kekayaannya membuatnya memiliki pengaruh besar di kalangan warga, tetapi sikapnya yang keras kepala seringkali menimbulkan konflik. Suatu hari, desa tersebut menghadapi masalah besar. Sebuah sungai yang menjadi sumber air utama bagi warga desa terancam tercemar akibat aktivitas penambangan ilegal di hulu. Warga desa sepakat untuk mengadakan rapat darurat guna mencari solusi. Namun, Arman, yang memiliki pengaruh besar di desa karena kekayaannya, menolak untuk ikut serta dalam upaya menyelamatkan sungai. Ia berpendapat bahwa penambangan tersebut akan membawa keuntungan ekonomi bagi desa, meskipun dampak lingkungannya jelas-jelas merugikan. Beberapa warga desa mencoba membujuk Arman, tetapi sia-sia. Mereka pun meminta bantuan kepada seorang tetua desa yang bijaksana bernama Pak Harun. Pak Harun dikenal sebagai orang yang pandai membaca karakter seseorang dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang halus dan efektif. Ia telah banyak membantu warga desa dalam menyelesaikan berbagai masalah, dan kali ini, ia diharapkan bisa mengubah pendirian Arman. Pak Harun memutuskan untuk mengunjungi Arman. Ia tahu bahwa menghadapi orang keras kepala seperti Arman memerlukan pendekatan yang berbeda. Berikut adalah beberapa cara yang Pak Harun gunakan untuk mempengaruhi Arman. 1. Membangun hubungan yang kuat. Pak Harun memulai percakapan dengan Arman bukan dengan langsung membahas masalah sungai, tetapi dengan bertanya tentang keluarganya, bisnisnya, dan minatnya. Ia menunjukkan ketertarikan yang tulus pada kehidupan Arman. Dengan cara ini, Pak Harun berhasil membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih dekat dengan Arman. Orang yang keras kepala cenderung lebih terbuka kepada orang yang mereka percayai. 2. Mendengarkan dengan empati. Ketika Arman mulai berbicara tentang alasan mengapa ia mendukung penambangan, Pak Harun mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Ia tidak langsung menyanggah pendapat Arman, tetapi mencoba memahami sudut pandangnya. Dengan mendengarkan secara empatik, Pak Harun menunjukkan bahwa ia menghargai pendapat Arman, yang membuat Arman merasa dihargai dan lebih terbuka untuk mendengarkan balik. 3. Mengajukan pertanyaan yang membuatnya berpikir. Setelah Arman selesai berbicara, Pak Harun mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Arman merenung. Misalnya, ia bertanya, bagaimana jika suatu hari nanti anak cucu kita tidak bisa lagi menikmati air bersih dari sungai ini? Atau, apakah keuntungan ekonomi sekarang akan sebanding dengan kerusakan lingkungan yang mungkin tidak bisa diperbaiki? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak langsung menyerang pendapat Arman, tetapi membantunya melihat konsekuensi jangka panjang dari keputusannya. 4. Menemukan titik kesamaan. Pak Harun tahu bahwa untuk mempengaruhi Arman, ia perlu menemukan kesamaan di antara mereka. Ia menyadari bahwa Arman sangat mencintai desanya dan ingin melihat desa itu maju. Pak Harun kemudian mengajak Arman untuk memikirkan cara-cara lain yang bisa membawa kemajuan ekonomi tanpa harus merusak lingkungan. Dengan menemukan tujuan bersama, Pak Harun berhasil mengarahkan Arman untuk mempertimbangkan alternatif lain. 5. Memberikan bukti dan fakta. Pak Harun juga menyiapkan data dan fakta tentang dampak negatif penambangan ilegal terhadap lingkungan. Ia menunjukkan contoh-contoh dari desa lain yang mengalami kerusakan parah akibat aktivitas serupa. Dengan menyajikan bukti yang konkret, Pak Harun membantu Arman melihat bahwa keputusannya mungkin tidak sebaik yang ia kira. 6. Memberikan pilihan, bukan perintah. Alih-alih menyuruh Arman untuk menghentikan dukungannya terhadap penambangan, Pak Harun memberikan beberapa pilihan yang bisa diambil. Misalnya, ia menyarankan agar Arman memimpin inisiatif untuk mencari sumber pendapatan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dengan memberikan pilihan, Pak Harun membuat Arman merasa bahwa ia masih memiliki kendali atas keputusannya,
sehingga ia tidak merasa dipaksa. 7. Bersabar dan konsisten. Pak Harun tahu bahwa mempengaruhi orang keras kepala seperti Arman tidak bisa dilakukan dalam satu pertemuan saja. Ia bersabar dan terus mengunjungi Arman, membangun hubungan, dan perlahan-lahan mengarahkannya pada pemikiran yang lebih terbuka. Konsistensi dan kesabaran adalah kunci dalam menghadapi orang yang sulit diubah. Setelah beberapa minggu, Arman mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia mulai mempertimbangkan kembali dukungannya terhadap penambangan dan bahkan mulai tertarik dengan ide-ide baru yang diajukan oleh Pak Harun. Akhirnya, Arman setuju untuk bergabung dengan warga desa dalam upaya menyelamatkan sungai dan mencari solusi yang lebih berkelanjutan untuk kemajuan desa. 8. Menggunakan cerita dan analogi. Pak Harun juga menggunakan cerita dan analogi untuk membantu Arman memahami dampak jangka panjang dari penambangan. Ia menceritakan tentang sebuah desa yang hancur karena mengejar keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Cerita ini membuat Arman merenung dan mulai memikirkan kembali keputusannya. 9. Menunjukkan dampak langsung. Pak Harun mengajak Arman untuk melihat langsung dampak penambangan terhadap sungai. Mereka berdua pergi ke hulu sungai dan melihat bagaimana aktivitas penambangan telah mengubah aliran sungai dan merusak ekosistem sekitarnya. Melihat dampak langsung ini membuat Arman lebih sadar akan konsekuensi dari dukungannya terhadap penambangan. 10. Mendorong partisipasi aktif. Pak Harun mendorong Arman untuk terlibat aktif dalam upaya menyelamatkan sungai. Ia menyarankan agar Arman memimpin sebuah tim untuk mencari solusi alternatif yang bisa membawa keuntungan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Dengan melibatkan Arman secara aktif, Pak Harun membuatnya merasa memiliki tanggung jawab dan kepemilikan terhadap solusi yang akan diambil. Setelah beberapa bulan, desa tersebut berhasil menemukan solusi yang lebih berkelanjutan. Mereka mengembangkan ekowisata yang menarik minat banyak pengunjung dan memberikan pendapatan yang stabil bagi warga desa. Arman, yang awalnya keras kepala, kini menjadi salah satu tokoh utama dalam upaya pelestarian lingkungan di desa tersebut. Cerita ini mengajarkan kita bahwa mempengaruhi orang keras kepala bukanlah hal yang mustahil. Dengan pendekatan yang tepat, kesabaran, dan empati, kita bisa membawa perubahan positif dalam diri mereka. Kuncinya adalah memahami sudut pandang mereka, membangun hubungan yang kuat, dan perlahan-lahan mengarahkan mereka pada pemikiran yang lebih baik. Pak Harun berhasil mengubah sikap Arman bukan dengan memaksakan pendapatnya, tetapi dengan membangun hubungan yang tulus, mendengarkan dengan empati, dan memberikan bukti yang meyakinkan. Ia juga menggunakan cerita dan analogi untuk membantu Arman melihat dampak jangka panjang dari keputusannya. Dengan melibatkan Arman secara aktif dalam mencari solusi, Pak Harun membuatnya merasa memiliki tanggung jawab dan kepemilikan terhadap perubahan yang terjadi. Akhirnya, desa tersebut tidak hanya berhasil menyelamatkan sungai mereka, tetapi juga menemukan cara baru untuk mencapai kemajuan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Arman